Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalani sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang waktu-waktu yang dilarang dan juga waktu-waktu yang dianjurkan untuk kita tidur, supaya tidur kita berkualitas dan tentu juga sesuai dengan syariat Islam. Salah satu waktu yang tidak dianjurkan, waktu yang sebaiknya dihindari untuk tidur adalah tidur setelah kita sholat asar atau sekitar jam 4 sore. Sebagian kalangan masyarakat Jawa yang menganut Islam meyakini pamali tidur sore hari. Sementara itu, menurut Islam, daripada tidur sore, seorang muslim lebih dianjurkan untuk beribadah. Lantas, apakah tidur sore itu bisa gila? Tentu anggapan tidur sore bisa gila yang diyakini sebagian kalangan masyarakat sebenarnya merujuk pada hadis riwayat Ad-Dailami yang lengkapnya adalah hadis itu adalah berbunyi sebagai berikut ya. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Husain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulat, telah menceritakan kepadaku Al-Azza'i dari Al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah asyar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kendati para ulama menghukumi hadis riwayat ini adalah dhaif ya, sanad hadis tersebut berderajat dhaif karena rawi yang tercela diantaranya adalah Ibnu Ulattoh dan juga Amir bin Husain. Namun matan hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang tidak menganjurkan tidur sore, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 23 ya. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi kaum yang mendengarkan. Quran surat Ar-Rum ayat 23. Demikian juga dari hadis riwayat Bukhari ya, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur, telah mengabarkan kepada kami Rauh bin Ubadah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurais. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atta, sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari mulai malam atau malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu setan berkeliaran. Hadis riwayat Bukhari. Apabila malam sudah mulai larut, maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup, dan tutuplah tempat air minum kalian seraya menyebut nama Allah, dan tutuplah pula wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah.
walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya, dan matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dari dua hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang menyatakan tidur menyebabkan gila tergolong dhaif atau lemah. Akan tetapi karena matanya sahih, para ulama melihat hadis tersebut masih relevan dalam konteks fardhoilul amal, mengutamakan amal. Artinya tidur sore jam 4 tetap dilarang dan tetap lebih dianjurkan beribadah. Jika seseorang tidur sore jam 4 dilakukan, ia akan meninggalkan sholat maghrib. Waktu asar dan maghrib merupakan waktu pendek sehingga sebaiknya digunakan untuk beribadah. Tidur sore yang dimaksud di sini juga termasuk tidur pada waktu sebelum isya atau tepatnya di antara maghrib dan isya. Tidur sore pada waktu tersebut dihukumi makruh sebagaimana hadis berikut ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada tidur sore, seseorang akan lebih banyak mendapatkan keutamaan apabila menggunakan waktu tersebut untuk beribadah. Namun apabila seseorang benar-benar mengantuk karena kelelahan akibat sesuatu hal, tentu tidak ada larangan dalam Islam yang menolak secara jelas untuk tidur sore. Nah, kenapa tidak boleh tidur antara asar dan maghrib? Sebagaimana telah dijelaskan di subbab sebelumnya bahwa Islam melarang tidur antara asar dan maghrib karena waktu-waktu tersebut lebih utama untuk beribadah. Larangan tersebut ternyata juga ada dukungan dari penelitian-penelitian medis, penelitian-penelitian kesehatan, penelitian-penelitian kedokteran. Donna Aran, seorang psikolog eksperimental di pusat gangguan tidur Kettering in Dayton di Dayton, Ohio, Amerika Serikat, menyarankan agar tidur antara pukul 4 sampai 6 sore dihindari, sebab ketika sore telah tertidur, seseorang di malam hari dapat mengalami gangguan tidur. Padahal malam hari adalah waktu paling bagus, waktu paling sempurna, prime time bagi tubuh untuk melakukan proses detoksifikasi atau pembuangan zat-zat beracun. Jadi dalam studi lain yang dilakukan sekelompok peneliti di Australia, tidur sore dinilai menyebabkan peningkatan risiko diabetes tipe 2 pada orang dewasa. Penelitian ini melibatkan lebih dari 20.000 orang dan hasilnya tidur sore meningkatkan risiko diabetes hingga 36%. Dalam beberapa penelitian yang lain, tidur sore menyebabkan gangguan pertumbuhan mental hingga tidak maksimalnya proses peremajaan sel-sel tubuh. Artinya tidak ada manfaat tidur sore dan justru mendapatkan lebih banyak kerugian bagi tubuh. Jadi itulah penjelasan tambahan tentang tidak dianjurkannya kita tidur sore. Yang dimaksud tidur sore adalah tidur setelah kita melakukan sholat asar dan sebelum maghrib. Tetapi juga tadi ada yang menyatakan adalah juga setelah sholat maghrib, itu juga dilarang untuk tidur karena juga kita khawatir nanti sholat isyanya akan ketinggalan karena mungkin kepulsan tidur kita. Demikian informasi tambahan jadi mari kita hindari tidur di sore hari. Kalau mau tidur siang jangan di sore hari tetapi di waktu 1 jam sebelum sholat zuhur atau sehabis sholat zuhur sedangkan kalau untuk tidur malam adalah setelah kita selesai sholat isya. Jangan tidur sebelum kita sholat isya di malam hari. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.